Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada malam hari ini, hari Selasa 20 Mei 2025. Kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena kita dipelihara sama Tuhan dari tadi pagi. Kita bangun tidur dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru, dan kita sudah beraktivitas. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu masih ada di kantor atau sudah pulang ke rumah, tapi yang jelas sebentar kita harus tidur, istirahat, saudara ya. Karena memang ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita sebentar mau berbaring tidur. Tapi sebelum itu dikerjakan, sebelum kita tidur, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus, pencipta hidup kita, yang memberikan nafas, yang masih memberikan kita sehat, yang memberikan kita bisa beraktivitas, bisa berpikir. Mohon maaf kalau sudah mati, tidak bisa berbuat apa, berpikir tidak bisa, beraktivitas tidak bisa, seperti patung benda mati karena sudah mati. Tapi kita masih hidup sampai saat ini, bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apa saja. Dan nomor satu, melayani pekerjaan Tuhan. Nomor satu, mari kita mau mencari Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesehatan buat kita, mari kita terpentingkan Tuhan Yesus di atas segala kali. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun kita. Sebab kalau tanpa Roh Kudus, berarti kita dipimpin oleh roh kedagingan, dipimpin juga oleh roh iblis. Oleh karena pentingnya kita dipimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan mengajar kita untuk kita selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita malam hari kita berurutan baca 1 Yohanes pasal 4. Kemarin 1 Yohanes pasal 3 sudah selesai. Kita berurutan. Sekarang kita mau baca surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai 6. Di situ dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang itu Roh Kudus, saudara ya. Roh dunia, roh kedagingan kita. Roh Kudus di atas segala-galanya. Itu mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, pimpin hidupku oleh Roh Kudus, supaya ku tidak melangkah di jalan yang salah. Amin. Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan. Hidup kita masih di dalam perjalanan. Kita minta selalu dipimpin oleh Roh Kudus, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25, kita butuh dipimpin Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh kedagingan kita. Firman Allah katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Punya mula kerajaan
dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun hidupku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bapa, malam hari ini kami membaca firman-Mu. Ampuni Bapa segala dosaku Bapa. Kuduskan mulutku, hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu. Firman-Mu selalu ku simpan dalam hatiku. Roh Kudus ajar aku, Roh Kudus ingatkan aku untuk kami berjalan di dalam firman-Mu Bapa. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami membaca firman-Mu yang maha kudus, firman-Mu maha benar. Engkau berfirman dalam Yohanes 11 ayat 6, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami ikut jalan ya Tuhan, karena di dalam jalan Tuhan akan membawa kepada suatu kebenaran, dan kebenaran Tuhan akan membawa kami kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Berfirman Bapa malam hari ini, ku siapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam Bapak Ibu. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita dipelihara sama Tuhan, hari berganti hari, tanggal berganti tanggal. 2 minggu lagi kita sudah memasuki bulan Juni. Waktu begitu cepat. Hidup sebuah perjalanan. Hidup adalah melangkah Bapak Ibu. Tapi melangkah ke depan, mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan seperti Lut, menengok istrinya Lut menengok ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Tidak ada guna apapun. Tapi mari kita melangkah ke depan, yaitu dipimpin Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh kedagingan, saudara. Sebab daging itu berhimpitan dengan dosa. Ingat Bapak Ibu ya, daging berhimpitan dengan dosa. Kalau kita ikutin daging, berarti ikutin egois, ikutin keinginan manusia, itu bisa berdosa, saudara. Karena manusia itu sudah berdosa. Manusia kalau ingin daging bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak mau sembahyang, tidak, sifat daging tidak mau taat, sifat daging identik dengan egois, maunya sendiri, sombong, tidak mau dibentuk sama Tuhan, itulah daging. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, adalah sifat Yesus, rendah hati, mau dibentuk. Maka penting di sini katakan Galatia pasal 5, 16 dan 25, maksudku ialah hiduplah oleh roh besar. Berarti dipimpin Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas. Saudara, apa untungnya dari daging, saudara? Akan membawa kepada maut, saudara. Upah dosa maut. Ya, daging itu bisa berhimpitan dengan dosa. Egois, maunya sendiri. Ya, ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin roh. Hidup oleh roh ya dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan, rutin baca perjanjian baru setiap malam. Besok tiap pagi baca perjanjian lama. Selalu kita diisi dengan firman Tuhan. Ini selalu dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus, sudah ikutin daging, saudara ya.
Jangan, ya. Manusia itu susah memang dipimpin Roh Kudus, maunya karpe sendiri. Susah diatur, susah dibentuk. Tapi mari kita adalah anak-anak Yesus, mau selalu dibentuk dipimpin Roh Kudus. So, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini R kecil, saudara. Roh, berarti roh manusia. Jangan percayakan setiap roh berarti roh manusia. Kalau dari roh Tuhan, Roh Kudus, jelas itu dari Tuhan. Tapi kalau orang kecil bisa kedagingan, saudara. Makanya dikatakan si ujilah roh itu, roh daging atau roh dari Tuhan. Roh manusia. Kalau diisi oleh roh R besar Roh Kudus, beda saudara. Di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada Roh Kudus, itu ukurannya. Ya, karena kalau dipimpin Roh Kudus sama juga masuk dalam kerajaan surga, saudara. Ya, Roh Kudus kan membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus kan menuntun kita masuk dalam kerajaan surga. Karena besok di surga itu alam roh. Roh Kudus, saudara. Di surgawi itu. Gak ada kedagingan lagi. Gak ada iblis lagi. Di dunia ada 3 roh. Roh manusia atau roh kedagingan, roh Tuhan, dan roh iblis. Sekarang kalau tidak ada roh Tuhan, dikuasai iblis. Seperti waktu Raja Saul, kalau kita baca di 1 Samuel pasal 15, saya mau baca ya. 1 Samuel pasal 16. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat daripada Tuhan bukan dari Tuhan. Roh jahat yang diizinkan Tuhan. Maksudnya di sini saudara. Ya, maka di sini R kecil, roh jahat, roh iblis. Kenapa? Saul bandel, ikuti kedagingan, tidak taat. Karena kuncinya harus kita taat, saudara. Saul bandel karena sudah tidak taat berdosa. Waktu perang dengan bangsa Amalek, dia sudah membohongi Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Raja Agag dibunuh, tidak mau dibunuh. Ya, barang-barang yang bagus-bagus disimpan, padahal Tuhan bilang tumpah semuanya. Kenyataan Saul sudah ikuti ke daging. Ini bukti, ikuti daging. Siapa lagi itu daging? Yudas Iskariot mengorbankan Yesus gara-gara dia kepengen menerima 30 keping uang perak. Gara kepengen uang, jadi dia menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Maka penting di sini supaya Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus berarti bisa dipimpin nabi-nabi palsu. Ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus adalah telah datang sebagai manusia berasal jelas Roh Kudus. Karena roh Yesus, Roh Kudus sama. Ya, roh Allah, Roh Kudus akan memberikan suatu pencerahan kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah datang kepada manusia. Ya, itu adalah dari Tuhan. Ya, kalau roh iblis, roh kedagingan tidak percaya sama Tuhan. Ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kami dengar. Ia akan datang dan sekarang ini sudah ada. Sudah ada surah antikristus. Banyak surah. Ya, untuk itu pentingnya kita saat ini hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Intim dengan Tuhan, minta pimpin Roh Kudus. Mumpung kesempatan masih ada. Mumpung Bapak Ibu bisa berdoa. Yeremia 33:3 berseru dan berdoa. Minta Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan. Supaya kita tidak melangkah di jalan yang salah. Ya, sekarang ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab orang ada dalam kamu lebih besar daripada yang ada dalam dunia. Jelas Roh Kudus Tuhan lebih besar dari keadaan dunia. Maka di sini penting kita selalu dekat dengan Tuhan. Minta pimpin Roh Kudus. Supaya Roh Kudus kan mengajar kita. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus kan mengajar dan mengingatkan kita, Bapak Ibu ya. Sebab kalau tidak ada Roh Kudus, siapa yang mengingatkan kita? Ya, roh kedagingan itu tidak menurut, saudara. Lihat ini, Yohanes 14 ayat 26. Injil Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Lihat ini, mengajar tentang kebenaran dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah lakukan kepadamu. Jadi jelas akan ingat akan firman Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, firman Tuhan harus berdoa, maka Roh Kudus akan mengajar kita, akan membimbing kita kepada kebenaran. Ayo berdoa, ayo cinta Tuhan.
Ya, jadi biar Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Terus berikutnya ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebetulnya mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Memang kalau isi roh daging bukan roh Tuhan, pembicaraan selalu masalah dunia, uang, dunia. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan Yesus dan pimpin Roh Kudus selalu bicara tentang Tuhan Yesus, berita tentang kerajaan surga. Oleh itu mari kita sadar Bapak Ibu, supaya makin hari mau dekat menggantungkan diri kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Dan barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Kalau kita ada Roh Kudus, roh kebenaran, selalu cinta firman Allah. Bapak Ibu bisa koreksi diri. Kalau tidak mau berdoa, malas berdoa, malas baca lagi, malas kalau berkaitan sama Tuhan, malas, itu tanda-tanda hati-hati iblis berkuasa. Tapi kalau kita semangat melayani Tuhan, Tuhan aku cinta Engkau, aku cinta firman Tuhan, baca tiap hari firman Allah. Sudah pagi malam kalau Bapak Ibu saya tunjukin Alkitab saya penuh dengan tanggal-tanggal, ya penuh dengan coretan-coretan. Itu buku rahasia cinta kebenaran saya. Cinta saya kepada Tuhan Yesus. Supaya senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Oleh itu mari biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Supaya jangan sampai Bapak ikutin kedagingan. Jangan ikutin teman. Ikuti firman Allah. Justru teman kita bawa kepada kebenaran. Ajak teman-teman bertobat. Supaya mereka mengenal kebenaran Tuhan. Dan kita diselamatkan bersama semua saudara. Kita minta Roh Kudus tuntun hidupku. Biar Roh Kudus memberikan pencerahan. Hari-hari ku melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Roh Al-Kudus, pimpinlah, amin. Pimpinlah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus aku gagal. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Kita minta penjagaan, perlindungan, pemeliharaan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku dengan kuasa Roh Kudus sampai langkahku yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.